Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa, tetap semangat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Mata pelajaran SKI kelas 6 bersama Bu Munis. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, mampu menjelaskan riwayat Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga, mampu menjelaskan perjuangan Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan Islam. Dan yang keempat, mampu menjelaskan keteladanan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Baiklah anak-anak, kita awali dengan penyebaran Islam di Tanah Jawa. Penyebaran Islam di Tanah Jawa diawali dengan proses masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui banyak proses, di antaranya melalui perdagangan. Selain melalui perdagangan, Islam masuk ke Indonesia melalui proses perkawinan. Sekitar abad ke-15, barulah penyebaran Islam ke Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dengan datangnya tokoh-tokoh sufi, yaitu para wali yang terkenal dengan Wali Songo. Nah, anak, pernahkah kalian mendengar Wali Songo? Pernahkah kalian diajak orang tua kalian berziarah ke Wali Songo? Baiklah, kalian coba simak pengertian Wali Songo berikut. Wali adalah orang yang diberi Allah karomah dan berdakwah menyampaikan kebenaran. Tugas utama para wali yaitu menyampaikan ajaran Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wali Songo artinya 9 orang pilihan Allah yang diberi karomah dan berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Wali Songo adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Para wali Songo berada di wilayah pantai utara Jawa, yaitu wilayah Jawa Timur, yaitu di Gresik, Surabaya, Lamongan, dan Tuban. Sementara di wilayah Jawa Barat, yaitu di wilayah Cirebon, dan wilayah Jawa Tengah, yaitu di Demak, Kudus, dan Muria. Dengan adanya Wali Songo, maka budaya yang ada di Indonesia sebelumnya bercorak Hindu-Buddha mulai berganti secara perlahan dengan kebudayaan yang bercorak Islami. Nah, anak, ini adalah foto Wali Songo, diantaranya yaitu Sunan Gresik atau biasa disebut dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau dimakamkan di Gresik. Yang kedua Sunan Ampel atau dengan sebutan Raden Rahmat. Beliau berdakwah di wilayah Ampel atau di Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang menyebarkan Islam di daerah Tuban. Yang keempat, Sunan Giri. Sunan Giri menyebarkan Islam di daerah Gresik, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang kelima adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat ini adalah nama lain dari Raden Kodim. Berikutnya adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo tempat penyebarannya adalah di Demak. Biasa beliau disebut dengan Raden Mas Syaid. Berikutnya adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shiddiq. Beliau tempat penyebaran Islamnya di wilayah Kudus. Yang ketiga adalah berikutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria ini
tempat penyebaran Islamnya di Muria atau di wilayah Kudus. Berikutnya adalah Sunan Gunung Jati atau biasa disebut dengan Syarif Hidayatullah. Tempat penyebarannya adalah di wilayah Cirebon, Banten, dan Demak. Berikutnya, kalian amati silsilah Syekh Maulana Malik Ibrahim berikut ini. Syekh Maulana Malik Ibrahim, nama lain dari Asmarokondi. Beliau memiliki dua putra yaitu Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel dan Raden Ishak. Dari Sunan Ampel memiliki 6 putra yaitu Hisamuddin, Zainal Abidin, Abdul Jalil, Ja'far Shadiq atau biasa disebut dengan Sunan Kudus, Hashim atau Sunan Derajat, dan Ibrahim atau Sunan Bonang. Sementara dari Ishak memiliki putra bernama Muhammad Ainul Yakin atau biasa disebut dengan Sunan Giri. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nama asli beliau adalah Al-Malik Ibrahim. Berasal dari Al-Kashan atau Persia yang sekarang dengan nama Iran. Wafat 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419. Beliau dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Memiliki kedudukan Mafharul Umara, yaitu guru kebanggaan para pangeran. Beliau juga mendapatkan sebutan Umdatus Salatin wal Wuzara, yaitu penasihat raja dan para menteri. Selain itu mendapat sebutan Waghaisul Masakin wal Fuqara, yaitu dermawan kepada fakir miskin. Dan As-Sa'id, As-Syahid, Tirazubait, Daulah Waddin, yaitu yang berbahagia karena mati syahid. Adapun dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim yaitu dilakukan dengan cara berdagang, kemudian membangun masjid di wilayah sekitar dakwanya. Selain itu juga membangun pesantren untuk mendidik para pengikutnya atau santri-santrinya. Keteladanan yang bisa kita ambil dalam dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim yaitu perilaku yang terpuji yang dapat kita contoh dari dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim antara lain tutur kata yang lembut, gigih dan tekun dalam berdakwah, seorang pemberani, memiliki toleransi yang tinggi, itu saling menghormati antar sesama. Selanjutnya, coba anak-anak kerjakan latihan soal berikut. Jelaskan cara dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, sebutkan sikap yang dapat diteladani dari cara dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Rabbil Alamin, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian dapat dengan mudah memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.